Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andra Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, peristiwa Angaru memakan korban jiwa pada acara pernikahan di Pangkep, Sulawesi Selatan. Viral di media sosial. Budaya Angaru yang sejatinya merupakan ikrar kesetiaan prajurit, kini dinilai telah bergeser makna. Bagaimana tanggapan akademisi Unhas? Simak liputan berikut ini. Peristiwa yang memalukan terjadi baru-baru ini. Seorang pemuda meninggal dunia saat melakukan Angaru dalam acara pernikahan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kejadian ini pun menyorot perhatian publik dan viral di media sosial. Sebagai bagian dari tradisi, Angaru sejatinya puisi ikrar yang berakar pada sumpah kesetiaan prajurit kerajaan sebelum menuju peperangan atau sebagai doa dan motivasi. Namun, makna sakral itu tidak lagi terjaga saat Angaru digunakan dalam prosesi yang tidak sesuai. Akademisi Universitas Hasanuddin, Dr. Sumarlin Rengko SSM Hum, mengatakan jika dalam budaya Makassar, Angaru adalah bagian dari seni pertunjukan dan seharusnya hanya ditampilkan pada momen khusus untuk penyambutan tamu atau sebagai seni pertunjukan, bukan dalam konteks acara pernikahan. Era zaman belum kita lahir, Aru itu adalah puisi yang isinya sumpah kesetiaan raja kepada masyarakat, masyarakat kepada rajanya. Seperti itu. Biasanya umumnya dilantunkan dulu itu sesaat sebelum menuju peperangan. Kurang lebih seperti itulah. Atau motivasi sebelum kita berhadapan dengan musuh. Itu. Atau doa sebelum kita turun lapangan. Di beberapa komunitas yang sering saya berbincang di luar, pada dasarnya kami di komunitas kami, saya tidak setuju dengan adanya Aru dilantunkan di pesta pernikahan. Lebih lanjut, Sumarlin juga menggarisbawahi tata cara pelaksanaan Angaru yang sesuai dengan esensinya, terkhusus dalam penggunaan badik atau senjata tradisional. Praktek Angaru yang benar ialah badik harus menghadap ke bawah sebagai simbol penghormatan dan tidak boleh ke atas yang digunakan untuk menantang. Tetapi Aru adalah bentuk kesetiaan bahwa kita ini siap dalam artian ibarat itu kata-kata Angaru misalnya engkau angin, saya adalah daun, berhembuslah angin, daun akan jatuh seperti itu. Jadi itu adalah bentuk komunikasi kesepahaman bahwa kita saling menghargai di dalamnya, saling melengkapi. Bukan tidak ada unsur bahwa kita ini lebih hebat dari orang yang mendengarkan Aru. Tidak, bukan seperti itu. Tidak ada juga unsur bahwa kita kebal ya. Tidak ada unsur bahwa kita akan memperlihatkan kepada orang-orang bahwa dengan Angaru saya kebal. Tidak. Bukan seperti itu esensinya, tetapi esensi Angaru itu adalah bentuk kesetiaan, tetapi bukan dalam kesetiaan antara untuk menjemput pengantin itu. Sehingga menurutnya Angaru bukanlah ajang untuk menunjukkan kekuatan atau kekebalan diri, melainkan bentuk komunikasi yang saling menghargai. Sumarlin berharap agar tradisi Angaru dapat dipertahankan dengan konteks yang tepat, bukan sekadar upacara adat tanpa makna. Ia juga mengimbau ke masyarakat agar lebih bijak menggunakan unsur budaya sesuai dengan nilai leluhurnya. Andi Putri Najwa, Andra dan Karina, Unhas TV. Universitas Hasanuddin melalui Pusat Literasi Opini Publik siap menjadi lembaga survei untuk menyukseskan Pilkada 2024. Hal ini didasari komitmen menjawab kebutuhan akan lembaga survei yang objektif dan independen. Universitas Hasanuddin Makassar siap menyukseskan Pilkada 2024 di Sulsel melalui Pusat Literasi Opini Publik. Pusat ini dibentuk untuk menghadapi gelombang Pilkada Sulsel yang terbilang besar dengan puluhan kabupaten dan kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah. Komitmen ini diungkapkan oleh Sekretaris Universitas Hasanuddin, Profesor Insinyur Sumbangan Baja MPhil PhD saat menghadiri Seminar Nasional Pilkada yang digelar oleh KPU Sulsel di Unhas. Kalau di Unhas sekarang ini kita bentuk lembaga opini publik atau pusat studi opini publik. Dan kita harapkan bahwa pusat studi ini bisa berperan. Dan saatnya sekarang ini di mana karena Sulawesi Selatan juga sendiri mengadakan pilkada cukup banyak, kabupaten kota sekian 20-an. Dan dari jumlah ini saya kira peran Unhas dalam ini pusat opini publik ini cukup besar, dan di situ bisa dibuat riset-riset, kemudian menjaring opini dan melakukan survei-survei yang nantinya
Tentu saja ini akan dilakukan secara objektif dan diberikan kepada publik bahwa seperti ini hasil survei kita. Guru Besar Bidang Sistem Informasi Sumber Daya Lahan ini menuturkan bahwa kontribusi yang akan diberikan Unhas dalam pilkada ini ialah dengan mengadakan riset-riset termasuk menjaring opini masyarakat dan melakukan survei pilkada secara independen, mengingat pentingnya peran lembaga survei dalam menyukseskan pilkada. Lebih lanjut, ia menjelaskan pusat ini dibentuk sekitar 2 tahun lalu atas arahan dari Rektor Unhas yang melihat kontestasi pilkada yang cukup besar dan kompleks di Sulawesi Selatan. Dengan latar belakang tersebut, dinilai perlu membentuk sebuah pusat untuk melakukan riset seputar opini publik. Pusat ini baru dibentuk kira-kira 2 tahun yang lalu, di mana saat itu Rektor kita itu menganggap bahwa kita ini menghadapi pilkada yang cukup besar, yang cukup banyak jumlahnya dan cukup kompleks, sehingga perlu ada pusat seperti ini untuk siap melakukan riset-riset dan juga termasuk pengabdian pada masyarakat. Selain menjalankan fungsi dan perannya dalam menjaring opini masyarakat, kontribusi Pusat Literasi Opini Publik Universitas Hasanuddin sebagai lembaga survei independen dalam Pilkada Sulsel ini juga menjadi wujud pengabdian kepada masyarakat. Iva Syarahman, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, politik identitas masih menjadi isu yang kontroversial di Indonesia. Akademisi menilai politik identitas memiliki efek langsung terhadap kehidupan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Seperti apa efek tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Pada pemilihan Presiden RI 2024 lalu, politik identitas masih mengemuka. Bahkan dari catatan Kemenkominfo, politik identitas tersebar dalam bentuk isu hoaks. Politik identitas merupakan relasi politik yang berbasis identitas sosial tertentu, di mana politik identitas terbentuk dari kesamaan identitas, baik itu dalam bentuk kelompok, klan, maupun suku. Menurut akademisi Universitas Hasanuddin Makassar, Andi Ali Almunanto, politik identitas hadir dengan basis nilai dan moral yang berbeda. Identitas ini menjadi eksklusif dan seringkali resisten terhadap pihak luar. Kenapa kemudian berbahaya? Karena identity ini basisnya adalah value, ya. Dia punya basis moral yang berbeda, entah itu shared meaning-nya, shared value-nya, itu yang dibagi bersama sehingga dia menjadi eksklusif dan kadang-kadang resisten terhadap relasi dengan orang-orang dari luar. Sebuah basis relasi dibentuk dalam kerangka cultural, emosional, itu akan melahirkan militansi tinggi. Apalagi kemudian kalau itu di framing lebih jauh, kemudian itu bisa melibatkan pergesekan antar identitas. Andi Ali juga mengingatkan bahwa di tengah masyarakat Indonesia yang heterogen, politik identitas seringkali dieksploitasi oleh beberapa pemimpin untuk memperoleh dukungan elektoral. Eksploitasi ini dapat mengarah pada fraksi antar kelompok identitas yang berbeda, yang berpotensi memicu konflik sosial. Menjelaskan kenapa belakangan banyak muncul kelompok-kelompok yang berbasis identitas, ya, dan juga tadi bahwa kepentingan elektoral mendorong orang-orang memanfaatkan kemudian politik identitas ini untuk membangun basis elektoral. Kalau dibiarkan berkembang dan semakin masif, ya ujung-ujungnya akan terjadi chaos. Ditambahkan Andi Ali, Indonesia yang terdiri dari beberapa suku, agama, dan budaya memang membutuhkan doktrin kebangsaan yang kuat agar identitas-identitas tersebut dapat hidup berdampingan dengan damai. Politik identitas yang berlebihan bisa merusak persatuan. Andi Ali berharap kedepannya politik identitas tidak lagi digunakan sebagai alat politik yang justru dapat mengancam kesatuan bangsa. Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, bau badan merupakan hal yang normal dimiliki oleh setiap orang. Namun dalam kondisi tertentu, bau badan dapat berubah menjadi lebih menyengat akibat gangguan metabolisme tubuh. Mau tahu lebih lanjut? Simak liputan berikut ini. Bau badan yang tidak sedap bukanlah hal yang biasa. Ketika bau tersebut terjadi secara berlebihan dan menjadi mengganggu. Salah satu penyebab utamanya adalah gangguan metabolisme tubuh. Menurut dokter spesialis kulit dan kelamin, Dr. Asnawi Majid, gangguan penyerapan zat makanan dalam tubuh serta jenis makanan tertentu, seperti bawang dan daun bawang dapat menjadi pemicu utama bau badan. Khusus untuk gangguan metabolisme tentunya yang sangat berhubungan dengan
jenis-jenis makanan yang dikonsumsi setiap hari, karena itu yang mempengaruhi faktor-faktor pencetusnya. Begitu juga dengan beberapa penyakit-penyakit tertentu yang akan menghasilkan bau badan yang khas. Selain itu, bau badan terkait dengan gangguan metabolisme tubuh juga dapat disebabkan oleh penyakit seperti diabetes dan penyakit sistemik lainnya. Setiap penyakit memiliki bau badan yang khas sehingga menjadi indikator terhadap keberadaan penyakit tersebut. Pada orang-orang yang dengan penyakit diabetes mellitus itu ada ciri-ciri tertentu mempunyai bau badan tersendiri. Begitu juga dengan penyakit-penyakit sistemik yang lain, penyakit gangguan metabolik juga begitu. Yang lain juga begitu, ada seperti penyakit-penyakit infeksi, infeksi saluran pencernaan, seperti infeksi penyakit tifoid juga akan menghasilkan bau badan melalui keringat yang mempunyai ciri khas tertentu. Dr. Asnawi menambahkan, kombinasi antara makanan tertentu, faktor genetik, stres, dan kebersihan tubuh juga menjadi faktor penentu timbulnya bau badan. Untuk pencegahan yang dapat dilakukan antara lain dengan menjaga kebersihan tubuh dengan baik, mandi 2 kali sehari, menggunakan sabun yang tepat, dan menghindari makanan yang memicu bau badan dapat membantu mengurangi bau badan yang tidak sedap. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pajajaran International Nursing Conference kembali digelar, Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran. Selain sebagai kegiatan 2 tahunan yang rutin digelar, hal ini juga sebagai upaya penanggulangan bencana di bidang kesehatan. Berikut laporan tim Divia Unpad TV untuk Unas TV. Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran secara resmi membuka Pajajaran International Nursing Conference ke-9, Selasa 29 Oktober di Bandung. Kegiatan 2 tahunan Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran ini mengangkat tema Reshaping Nursing Education and Practice Towards Global Disaster Nursing and Sustainable Development. Sejumlah kegiatan dihadirkan dalam konferensi internasional ini, seperti workshop, konferensi, oral presentasi, dan presentasi poster, di mana masing-masing kegiatan terdapat satuan kredit profesi dari Kemenkes RI. Usai membuka secara resmi kegiatan konferensi, Dekan Fakultas Keperawatan Unpad, Profesor Kusman Ibrahim berharap, melalui kegiatan kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan ahli, baik dari dalam maupun luar negeri, dapat terbangun pengetahuan dan inovasi terkini dalam rangka penanggulangan bencana di bidang kesehatan. Acara ini rutin 2 tahunan, kali ini temanya adalah kita menajamkan pendidikan dan praktek, khususnya di bidang keperawatan bencana, ini untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, kita mengundang pembicara-pembicara, baik itu dari internasional maupun dari nasional. Dari internasional ada dari WHO Indonesia, kemudian dari Universitas Texas di Amerika, kemudian dari Newcastle University di Australia, kemudian dari Hong Kong Polytechnic University, dan dari Taiwan National Cheng Kung University. Di samping juga para praktisi di Indonesia, misalnya dari Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana, juga dari Pro Emergency, dan juga dari Unpad sendiri. Ya, harapannya kita bisa terbentuk semacam terbangun pengetahuan terkini atau inovasi-inovasi terkini yang bisa kita di-share, bisa berbagi dalam rangka penguatan penanggulangan bencana, khususnya di bidang kesehatan, ya, baik itu dari mitigasinya, pencegahannya, pemberdayaan masyarakat, sampai ke respon bahkan ke rehabilitasi. Ketua Pelaksana 9 Pajajaran International Nursing Conference 2024, Anastasia Ana PhD menyebut, melalui tema tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan keperawatan terkait penanganan kebencanaan di Indonesia. Kalau untuk kami kan ada 2 sesi kemarin pre-conference dengan workshop. Workshop itu ada 2 workshop, itu sekitar 71 peserta. Untuk yang sekarang ada sekitar 123 peserta. Untuk konferensinya kita punya 10 SKP, untuk workshop masing-masing 6 SKP.
Ya, tujuannya kita mau meningkatkan kualitas dari pendidikan keperawatan terkait dengan penanganan disaster di Indonesia. Jadi kami mendatangkan pakar-pakar dari luar negeri untuk membantu membantu kualitas atau kurikulum pendidikan di Indonesia yang difokuskan ke bencana. Adapun paper yang dihasilkan ditargetkan masuk jurnal internasional atau publikasi ilmiah bereputasi, serta 9 Pajajaran International Nursing Conference 2024 berlangsung hingga 30 Oktober mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, tim DVO 4 TV melaporkan untuk UNAS TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan UNAS Daily hanya di UNAS TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.